Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Taminatu Sasabila dari kelas kimia C akan menerangkan mengenai kinetika kimia. Jadi kinetika kimia sendiri itu membahas mengenai seberapa cepat suatu reaksi itu dapat berlangsung. Kemudian untuk termodinamika sendiri itu membahas apakah suatu reaksi dapat berlangsung atau tidak. Sedangkan laju reaksi mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung. Seperti contoh, reaktan 2A menghasilkan produk B. Maka laju reaksinya adalah min setengah delta A per delta T, atau bisa ditulis delta B per delta T. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi sendiri itu ada 4. Yang pertama yakni luas kontak, kemudian konsentrasi reaktan, suhu reaksi, dan katalis. Untuk luas kontak sendiri, ketika kontak antar reaktan itu semakin besar, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Kemudian untuk konsentrasi reaktan itu semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka reaksi itu akan terjadi semakin cepat dan produk yang dihasilkan juga akan banyak. Kemudian untuk suhu reaksi itu semakin tinggi suhu reaksi, maka reaksi itu akan berlangsung lebih cepat. Kemudian katalis. Katalis ini sifatnya untuk menurunkan energi aktivasi, sehingga nanti jika terjadi suatu reaksi yang ditambahi oleh katalis, maka reaksi tersebut akan berjalan lebih cepat. Kemudian untuk pengukuran laju secara percobaan itu akan menghasilkan hukum laju yang menyatakan laju dalam laju dan konsentrasi reaktan. Seperti contoh, reaktan A dan B akan menghasilkan produk C dan D dengan laju konstanta kali A pangkat X kali B pangkat Y. Kemudian pembahasan tentang order 0. Jadi, suatu reaksi itu punya order masing-masing tergantung reaksi yang terjadi. Yang pertama yaitu order 0, di mana jika perubahan konsentrasi reaktan tidak dipengaruhi oleh laju. Contohnya, misal reaktan A menghasilkan suatu produk. Nah, untuk menghitung hukum lajunya sendiri itu dari rumus min delta A per delta T sama dengan K kali A pangkat 0. Jadi untuk menghitung lajunya order 0 itu dari nilai konstantanya. Kemudian untuk menghitung persamaan konsentrasi, hubungan konsentrasi dengan waktu, itu dari persamaan ini, kemudian diintegralkan dan akan menghasilkan A min A0 sama dengan min KT. Jadi untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi dengan waktu pada order 0 itu menggunakan rumus ini. A min A0 sama dengan min KT. Kemudian untuk menghitung waktu paruh. Jadi sebelumnya waktu paruh sendiri itu merupakan waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi pada waktu tertentu sama dengan konsentrasi mula-mula atau setengah dari konsentrasi mula-mula. Gitu. Nah, untuk menghitung waktu paruh order 0 sendiri itu diturunkan dari persamaan ini, kemudian diperoleh bahwa waktu paruh dari order 0 itu adalah A0 per 2K. Kemudian untuk order 1 itu juga rumusnya beda dengan yang order 0. Jadi untuk menghitung hukum laju itu menggunakan rumus K kali A, konsentrasi A. Kemudian untuk menghitung persamaan konsentrasi waktunya sendiri, itu diturunkan dari rumus ini, min delta A per delta T sama dengan K kali A. Kemudian nanti diintegralkan T sama dengan 0 dan T sama dengan T. Kemudian akan diperoleh hasil akhir min KT atau len A min len A0 sama dengan min KT, atau bisa dituliskan dengan len A per A0 sama dengan min KT. Ini merupakan bentuk yang lebih sederhana dari yang sebelumnya.
Kemudian untuk menghitung waktu paruhnya, itu dari persamaan ini, ln A per A0 min sama dengan min KT diturunkan akan menjadi 0,693 dari per K, di mana 0,69 K ini diperoleh dari ln 2. Kemudian yang selanjutnya yaitu orde 2. Jadi untuk orde 2 juga berbeda dari yang sebelumnya. Untuk hukum laju sendiri itu diperoleh rumusnya K kali A pangkat 2. Jadi semakin di mana ordenya menambah, berarti nanti pangkatnya juga bertambah, karena memang pengertian orde sendiri itu merupakan jumlah dari pangkat-pangkat setiap konsentrasi reaktan yang ada dalam hukum laju. Jadi kemudian untuk menghitung persamaan hubungan antara konsentrasi dengan waktu itu menggunakan persamaan ini, 1 per A sama dengan 1 per A0 plus KT. KT setengah. Kemudian untuk menghitung waktu paruhnya sendiri, diturunkan dari rumus ini, itu diperoleh hasil akhir 1 per K kali A0. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.